Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li'utamima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah, pada kuliah Ramadan kali ini, alhamdulillah kita sudah sampai ke hari-hari 10 hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke akhir Ramadan dengan ibadah puasa dan ibadah sholat di malam harinya, insya Allah. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul itu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis yang tadi Mister sebutkan, innama bu'ithtu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betapa pentingnya akhlak yang baik kita tanamkan sejak dini. Sejak kalian masih kecil, sejak kalian masih dalam pendidikan dasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang mukmin sesungguhnya bisa meraih keutamaan derajat orang yang rajin puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari disebabkan karena akhlak yang mulia. Maksudnya seperti apa? Maksud dari hadis ini merupakan keutamaan yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Bayangkan saja, seandainya kita beribadah hanya mampu beribadah wajibnya saja. Wajibnya saja itu seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat. Tetapi kita belum mampu untuk beribadah sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah, tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, atau bahkan puasa Daud, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi dengan kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, insya Allah itu termasuk ke dalam derajat qawwam atau derajat shawwam, yaitu orang yang rajin sholat malam dan orang yang rajin puasa di siang hari. Disebut qawwam dan shawwam ini bukan ketika baru pertama sholat malam sekali, atau 2 hari, atau 1 minggu. Tetapi qawwam atau shawwam di sini sudah melakukan ibadah bertahun-tahun. Bayangkan saja, kita memiliki akhlak yang baik, itu derajatnya sama seperti orang yang ahlul qawwam dan ahlul shawwam, yaitu ahlul puasa di bulan Ramadan dan ahlu qiyamul lail. Masya Allah. Nah, terlebih lagi, selain kita memiliki akhlak yang mulia tadi, juga ibadah kita istiqomah, puasa Senin Kemis, sholat tahajud, sholat duha, sholat malam. Masya Allah, betapa mulianya orang tersebut memiliki akhlak yang mulia dan memiliki ibadah yang istiqomah. Betapa paripurnanya kehidupannya, memiliki akhlak yang mulia, ibadah yang istiqomah. Jadi akhlak yang mulia ini
kedudukannya di atas ilmu ya. Buat apa kita memiliki ilmu tetapi akhlak kita tidak dijaga ya? Akan sia-sia ilmu kita, karena seseorang dilihat dari akhlaknya ya. Seseorang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang baik, itu lebih baik dari orang yang akhlaknya kurang ya. Walaupun dia ilmunya sedikit tetapi akhlaknya baik, itu lebih baik dari orang yang berilmu tetapi akhlaknya kurang. Contoh, kalau kita membantu seseorang yang membutuhkan atau peka terhadap kesulitan orang lain, peduli dengan sekitar, tidak bersikap cuek atau bahkan acuh tak acuh, kita biasakan tahan lisan kita. Kita biasakan menahan diri untuk tidak komen-komen yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita diam. Nah, dengan akhlak-akhlak seperti itu derajatnya sama dengan orang yang senantiasa beribadah sholat malam, beribadah siang hari. Betapa mulianya akhlak. Makanya, bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal yang sepele, yang pahalanya kecil, bukan. Yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan, bukan. Tapi akhlak ini sangat penting kita punyai oleh kalian. Itulah ananda soleh dan solehah. Kita coba introspeksi diri kita. Akhlak kita sudah baik atau belum? Adakah perbuatan kita yang pernah menyakiti orang lain? Lisan kita sudah baik atau belum? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yaitu yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan perbuatannya atau tangannya ya. Untuk sekarang seperti hadis ini kita pahami, yaitu lisan kita dan perbuatan kita menyelamatkan orang lain, membuat orang lain aman dari lisan dan perbuatan kita. Nah, untuk di zaman sosmed ini, di zaman sosial media ini, maksud dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik adalah muslim yang komen-komennya atau postingan-postingannya atau jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan kerisihan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kitanya adalah hoax ya. Jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu apabila muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya ya. Tangan terjemahan dahulu seperti memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal, tetapi di zaman sekarang bukan hanya itu, bukan hanya mengambil hak orang lain, tapi termasuk teks-teks yang menimbulkan kerisihan dan menyakiti orang lain. Maka dari itu, ananda yang soleh dan soleha, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, mari kita tanamkan akhlak yang mulia sejak dini kita. Kita biasakan jaga lisan kita dan tangan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Gunakan sebaik-baik lisan kita, sebaik-baik perbuatan kita untuk bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa, dan negara. Mungkin itu saja penjelasan dari Mister. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.